Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi di channel Nggak Jelas. Di video kali ini Mimin mau menceritakan tentang seniman hits yang sedang didatangi debt kolektor pajak. Kementerian Keuangan buka suara terkait pengalaman pesohor Soimah Pancawati yang mengaku pernah didatangi debt kolektor pajak di Bantul, Yogyakarta. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo menjelaskan, dirinya telah mengumpulkan berbagai fakta dari ingatan dan catatan, juga administrasi di kantor pajak. Justinus memberikan tanggapan satu persatu soal keluh kesah Soimah yang memiliki pengalaman tidak mengenakan dengan oknum pegawai pajak. Mulai saat Soimah membeli rumah, membantu keluarganya yang harus disertakan bukti notanya, hingga pembangunan pendopo Tulungo yang dibangunnya. Justinus menjelaskan, berdasarkan cerita Soimah yang membeli rumah seharga 430 juta rupiah, namun ditolak notaris. Karena berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, nilai jual objek pajak NJOP oleh petugas pajak, nilai wajar rumah Soimah mencapai 650 juta rupiah. Terkait hal itu, Justinus mengklaim, patut diduga penolakan itu bukan dari pegawai pajak, tapi petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah setempat, yang berurusan dengan balik nama dan pajak-pajak terkait BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang merupakan domain Pemda. Kantor Pelayanan Pajak KPP biasanya hanya memvalidasi, jelas Justinus kepada CNBC Indonesia, Sabtu, tanggal 8 April tahun 2023. Jikapun ada kegiatan lapangan, kata Justinus itu adalah kegiatan rutin untuk memastikan nilai yang dipakai telah sesuai dengan ketentuan, yaitu harga pasar yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya, Justinus juga memberikan tanggapan terkait petugas pajak yang membawa debt kolektor untuk melakukan pengukuran pendopo yang sedang dibangun Soimah. Berdasarkan pengakuan Soimah, pengukuran pendopo oleh petugas pajak saat itu memakan waktu cukup lama, yakni pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore. Berdasarkan penilaian petugas pajak saat itu, pendoponya ditaksir dengan nilai wajar 50 miliar rupiah. Menurut Justinus itu, pengukuran pendopo yang dibangun Soimah itu adalah kegiatan normal yang didasarkan pada surat tugas dan jelas. Membangun rumah tanpa kontraktor dengan luas di atas 200 meter persegi, terutang PPN 2% dari total pengeluaran. Lagi pula, nilai wajar yang ditetapkan pada akhirnya bukan 50 miliar rupiah. Undang-undang mengatur ini justru untuk memenuhi rasa keadilan dengan konstruksi yang terutang PPN. Petugas pajak bahkan melibatkan penilai profesional agar tak semena-mena. Maka kerjanya pun detail dan lama, tak asal-asalan, jelas Justinus. Hasilnya, nilai bangunan ditaksir 4,7 miliar rupiah, bukan 50 miliar rupiah seperti diklaim Soimah. Dalam laporannya sendiri Soimah menyatakan pendopo itu nilainya 5 rupiah M, kata Justinus lagi. Dari fakta yang didapatkan Justinus itu, bahkan rekomendasi pajak tersebut belum dilakukan tindak lanjut oleh petugas pajak. Artinya Soimah memiliki PPN terutang 2% dari 4,7 miliar rupiah, yang sama sekali belum dibayar dan ditagihkan oleh KPP. Memang belum ada tagihan kok, jadi beliau juga belum tahu, tuturnya. Soimah pun, kata Justinus tidak pernah diperiksa kantor pajak dan tercatat tidak ada utang pajak. Kantor pajak menurut undang-undang sudah punya debt kolektor, yaitu Juru Sita Pajak Negara JSPN. Mereka bekerja dibekali surat tugas dan menjalankan perintah jelas ada utang pajak yang tertunggak. Bagi JSPN, tak sulit menagih tunggakan pajak tanpa harus marah-marah. Justinus bilang, JPSN bisa menerbitkan surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, memblokir rekening, lalu melelang aset atau memindahkan saldo rekening wajib pajak ke kas negara. Soimah pun, kata Justinus tidak pernah diperiksa kantor pajak dan tercatat tidak ada utang pajak. Kantor pajak menurut undang-undang sudah punya debt kolektor, yaitu Juru Sita Pajak Negara JSPN. Mereka bekerja dibekali surat tugas dan menjalankan perintah jelas ada utang pajak yang tertunggak. Bagi JSPN, tak sulit menagih tunggakan pajak tanpa harus marah-marah. Justinus bilang, JPSN bisa menerbitkan surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, memblokir rekening, lalu melelang aset atau memindahkan saldo rekening wajib pajak ke kas negara. Duh, saya malah kagum dengan kesabaran dan kesantunan pegawai KPP Bantul ini. Ia hanya mengingatkan bahkan menawarkan bantuan jika Soimah kesulitan. Ternyata itu dianggap memperlakukan seperti maling, bajingan, atau koruptor, jelas Justinus. Hingga saat ini pun, kata Justinus, meskipun Soimah belum melaporkan SPT pajak tahunannya, KPP Bantul, Yogyakarta juga tak lantas memberikan teguran. Hingga detik ini pun meski Soimah terlambat menyampaikan SPT, KPP tidak mengirimkan teguran resmi, melainkan persuasi, tuturnya. Kendati demikian, Justinus tak menampik, bisa saja ada oknum petugas yang bertindak tak pantas, dan tidak ada alasan untuk harus melakukan tindakan tidak menyenangkan seperti yang diterima Soimah. Pun, Pit Kakanwil Pajak Jogja, Selamat Sutantio, kata Justinus tak segan meminta maaf jika benar ada pegawainya yang berbuat tidak sebagaimana mestinya. Undang-undang meletakkan hubungan setara antara petugas pajak dan wajib pajak sebagai pilar penting sistem perpajakan Indonesia, jelas Justinus. Kemudian terkait pengumpulan nota, Soimah menjelaskan, saat awal-awal dirinya mencapai kesuksesan, dan uang yang berhasil dia kumpulkan lewat pekerjaannya dia gunakan untuk membantu keluarga dan kerabatnya. Oknum petugas pajak itu, kata Soimah lantas meminta dirinya menampilkan bukti dengan memberikan nota keuangannya. Justinus mengungkapkan, bahwa pengumpulan bukti pembayaran atau nota keuangan secara sah ada aturannya, bahkan ada di dalam undang-undang. Saya hanya ingin bilang, Soimah mesti bersyukur penghasilannya cukup tinggi, sehingga menurut UU Pajak sudah harus menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung pajak, jelas Justinus. Mengenai berapa uang yang didapat, berapa biaya yang dikeluarkan, hanya Soimah yang tahu, dan kata Justinus itu adalah konsekuensi aturan dan administrasi agar adil.
UU tak bisa membedakan orang per orang, maka dibuat standar yang dijalankan jutaan orang wajib pajak, tuturnya. Sebaliknya, wajib pajak pun perlu memahami sudah banyak perubahan dilakukan sehingga tak beralasan untuk menghindari kepanjangan pajak itu, pasti aman jika ada komunikasi, kata Justinus lagi. Atas kejadian ini, Kemenkeu pun berusaha untuk melakukan komunikasi dengan Soimah, namun belum berhasil. Kemenkeu pun meminta bantuan kepada budayawan Butet Kertarajasa untuk bisa bertemu secara langsung dengan Soimah. Saya sudah menghubungi Mas Butet yang menyediakan diri menjadi penengah yang baik. Beliau mengajak pihak KPP dan Soimah duduk bareng, ngobrol hati ke hati, jelas Justinus. Demikian video kali ini, jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.